Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Cindy Aulia akan mempresentasikan dan menjelaskan ulang terkait materi ekonomi dan bisnis dari bab 1 hingga bab 4. Selamat menyaksikan. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu bab 1 dengan judul konsep ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Kesimpulannya, ilmu ekonomi ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ruang lingkup ekonomi pasti ada yang namanya masalah pokok ekonomi. Di sini masalah pokok ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu masalah pokok ekonomi klasik dan juga modern. Masalah pokok ekonomi klasik dibagi lagi menjadi tiga, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Sedangkan masalah pokok ekonomi ada what atau apa, how atau bagaimana, dan for whom yaitu untuk siapa. Selanjutnya ada faktor produksi. Faktor produksi adalah hal-hal yang harus dipersiapkan atau diperhatikan dalam proses produksi. Dibagi menjadi 4, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan kewirausahaan. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah cara untuk menyelesaikan beberapa masalah yang terjadi di ruang lingkup ekonomi tersebut. Sistem ekonomi tersendiri dibagi menjadi 4, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi pasar, dan sistem ekonomi campuran. Tadi kita sudah mempelajari tentang konsep ilmu ekonomi dan masalah pokok yang terjadi dalam ruang lingkup ekonomi tersebut. Sekarang kita beralih ke bab 2, yaitu peran pelaku ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ini meliputi 3 hal, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Pelaku kegiatan ekonomi sendiri dibagi menjadi 4, yaitu rumah tangga konsumen atau RTK, rumah tangga produsen atau RTP, rumah tangga negara atau pemerintah atau RTN, dan masyarakat luar negeri yaitu MLN. Rumah tangga konsumen atau RTK berperan sebagai konsumen dan penyedia faktor produksi dan berhak memperoleh kompensasi atas faktor produksi yang telah diberikan dan wajib membayar pajak ke pemerintah atau rumah tangga negara. Rumah tangga produksi atau RTP berperan sebagai produsen dan juga pengguna faktor produksi serta wajib membayar kompensasi atas penggunaan faktor produksi dari RTK dan juga wajib membayar pajak ke pemerintah atau RTN. Dalam kegiatan ekonomi, rumah tangga negara atau pemerintah berperan sebagai penjaga stabilitas ekonomi dengan memberikan kebijakan, melakukan produksi barang dan jasa melalui BUMN atau badan usaha milik negara, dan sebagai regulator, konsumen, dan distributor. Yang terakhir yaitu masyarakat luar negeri atau MLN, berperan sebagai konsumen dan juga produsen, sebagai investor, dan sebagai tenaga ahli. Kita sudah menyelesaikan materi bab 2 dan sekarang kita masuk ke bab 3, yaitu perilaku konsumen dan produsen. Yang pertama yaitu perilaku konsumen. Pada umumnya, konsumen berusaha untuk mencapai utilitas atau kepuasan maksimal dari pemakaian benda yang dikonsumsi. Faktor yang mempengaruhi konsumsi yaitu ada beberapa hal, yaitu pendapatan, harga barang atau jasa, usia dan jenis kelamin, mode, dan adat istiadat. Selanjutnya yaitu cara menentukan utilitas maksimal. Ada 2 cara, yaitu pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Pendekatan kardinal adalah tingkat kepuasan dapat diukur dengan satuan tertentu seperti uang, jumlah, atau buah. Pendekatan kardinal menggunakan hukum Gosen 1 yang berbunyi, jika pemenuhan kebutuhan akan suatu jenis barang atau jasa dilakukan secara terus-menerus, maka rasa nikmatnya mula-mula akan tinggi, namun semakin lama kenikmatan tersebut semakin menurun sampai akhirnya mencapai batas jenuh atau bosan. Lanjut, yaitu pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal menggunakan hukum Gosen 2 yang berbunyi, konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal setiap barang atau jasa yang dikonsumsi akan sama. Dalam pendekatan ordinal juga terdapat 2 kurva, yaitu kurva indifferent yang menggambarkan kombinasi 2 jenis barang yang dikonsumsi dengan memberikan utilitas yang sama, dan kurva budget line yang menunjukkan besarnya alokasi anggaran yang dimiliki untuk memenuhi konsumsi 2 jenis barang.
Yang kedua yaitu perilaku produsen. Mengalokasikan atau menyiapkan dana untuk memproduksi barang atau jasa. Teori produksi ada dua, yaitu produksi dengan satu input variabel dan produksi dengan dua input variabel. Keseimbangan produsen diperoleh saat kombinasi penggunaan input pada kondisi biaya terkecil dapat memproduksi output dalam jumlah tertentu. Ada beberapa cara untuk meningkatkan hasil produksi, diantaranya yaitu intensifikasi, yaitu upaya untuk meningkatkan hasil pertanian tanpa memperluas lahan pertanian. Yang kedua yaitu ekstensifikasi, yaitu upaya untuk meningkatkan output dengan perluasan tanah dan penambahan karyawan atau faktor produksi. Yang ketiga yaitu spesialisasi kerja, adalah upaya untuk meningkatkan output dengan melakukan pembagian dalam skala kerja dalam setiap karyawan hanya menyelesaikan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Kita masuk ke bab terakhir yaitu bab 4 dengan judul pasar. Nah, pengertian pasar adalah mekanisme yang mempertemukan pembeli atau konsumen dan juga penjual atau produsen sehingga keduanya dapat berinteraksi untuk membentuk suatu kesepakatan harga. Fungsi dari pasar adalah penentu harga, alokasi sumber daya, informasi, distribusi, dan stabilitas ekonomi. Jenis pasar berdasarkan bentuknya dapat dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna, adalah struktur pasar dengan sangat banyak penjual dan pembeli. Ciri-ciri dari pasar ini yaitu informasi sempurna, banyak penjual dan pembeli, serta price taker. Contoh dari pasar persaingan sempurna adalah pasar saham, komoditas, dan juga valuta asing. Yang kedua yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Ciri dari pasar ini adalah terdapat hambatan masuk pasar, penjual mempengaruhi harga, dan saingan tidak sempurna. Yang ketiga yaitu pasar monopoli. Nah, pasar monopoli ini hanya ada satu penjual atau produsen yang menguasai seluruh penawaran barang atau jasa. Ciri dari pasar monopoli ini yaitu satu penjual, hambatan masuk tinggi, dan tidak ada barang pengganti. Contoh dari pasar monopoli yaitu PLN, PDAM, dan PT KAI. Yang keempat yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli hanya ada beberapa perusahaan besar yang mendominasi pasar. Ciri dari pasar ini yaitu jumlah penjual terbatas, saling ketergantungan, dan persaingan harga. Contoh dari pasar ini yaitu Indosat, Holcim, Honda, dan Pertamina, dan masih banyak lagi. Yang terakhir yaitu pasar persaingan monopolistik, adalah jenis pasar yang digabung antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Ciri dari pasar persaingan monopolistik yaitu banyak penjual, persaingan harga, dan bebas keluar masuk pasar. Contoh dari pasar ini yaitu restoran, butik, laundry, dan lain-lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.